Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, yang memiliki sejarah panjang dan kompleks yang mencakup lebih dari 5.000 tahun. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Letaknya yang strategis di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa, telah menjadikan Yerusalem sebagai tempat yang diperebutkan sepanjang sejarah. Namun, sebelum saya membahas topik ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya memohon kepada saudaraku semua, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Menurut kitab suci Yahudi, Yerusalem pertama kali disebut sebagai Yerusalem ketika Raja Daud menjadikannya ibu kota kerajaan Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sebelum itu, kota ini dihuni oleh bangsa Kanaan dan Jebusit. Raja Daud kemudian membawa tabut perjanjian ke kota ini, yang menjadikannya pusat keagamaan bagi bangsa Israel. Anak Daud, Raja Salomo, membangun bait suci pertama di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Bait ini menjadi pusat ibadah bagi orang Yahudi dan simbol kedekatan mereka dengan Tuhan. Pada masa ini, Yerusalem berkembang sebagai pusat politik, ekonomi, dan spiritual. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem. Bait suci pertama dihancurkan, dan sebagian besar penduduknya dibawa ke pembuangan di Babilonia. Peristiwa ini merupakan salah satu momen paling tragis dalam sejarah Yahudi. Setelah jatuhnya Babilonia di bawah Kekaisaran Persia, Raja Koresi Agung mengizinkan orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke tanah mereka pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun, dan Yerusalem sekali lagi menjadi pusat keagamaan dan budaya Yahudi. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Alexander Agung setelah kemenangannya atas Persia. Setelah kematiannya, kekaisarannya terpecah dan Yerusalem jatuh di bawah kekuasaan dinasti Ptolemes dari Mesir dan kemudian dinasti Selekid dari Suriah. Pada abad kedua sebelum Masehi, dinasti Selekid berusaha memaksakan budaya Yunani dan agama Helenistik di Yerusalem. Ini memicu pemberontakan Makabe yang dipimpin oleh keluarga Hasmonean. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir Selekid dan mendirikan kembali pemerintahan Yahudi yang merdeka. Pada 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Romawi. Meskipun orang Yahudi diizinkan untuk mempertahankan praktik keagamaan mereka, mereka berada di bawah kendali Romawi yang ketat. Pada abad pertama Masehi, Yerusalem menjadi latar belakang penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Menurut tradisi Kristen, Yesus disalibkan dan bangkit di kota ini, yang menjadikan Yerusalem sebagai pusat spiritual bagi umat Kristen. Pada tahun 66 Masehi, orang Yahudi memberontak melawan Kekaisaran Romawi. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 70 Masehi dengan penghancuran Bait Suci kedua oleh Jenderal Titus. Hanya tembok barat Western Wall yang tersisa, yang hingga kini menjadi situs suci bagi orang Yahudi. Setelah penghancuran Bait Suci, Yerusalem menjadi semakin penting bagi kekristenan. Pada abad ke-4 Masehi, Kaisar Konstantinus membangun banyak gereja di kota ini, termasuk gereja Makam Kudus yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar ibn Khattab menaklukkan Yerusalem dari Bizantium. Di bawah pemerintahan Muslim, kota ini dihormati sebagai tempat suci Islam, terutama karena kaitannya dengan perjalanan malam Nabi Muhammad dan kenaikannya ke surga. Kubah batu dan Masjid Al-Aqsa dibangun di Bukit Bait Suci pada abad ke-7. Pada tahun 1099, pasukan salib Kristen menaklukkan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Yerusalem, menjadikannya ibu kota Kristen Latin. Penaklukan ini ditandai dengan pembantaian massal penduduk Muslim dan Yahudi. Pada tahun 1187, Salahuddin Alayubi, seorang jenderal Muslim dari Kurdi, merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib dalam pertempuran Hattin. Setelah kemenangan ini, Yerusalem kembali berada di bawah kendali Muslim, meskipun tetap menjadi titik konflik antara Kristen dan Islam selama berabad-abad. Setelah periode singkat kekuasaan berbagai dinasti,
Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Mamluk pada abad ke-13. Pada tahun 1517, Kekaisaran Ottoman di bawah Sultan Selim pertama menaklukkan kota ini dan memerintah selama lebih dari 400 tahun. Selama pemerintahan Ottoman, Yerusalem mengalami perkembangan infrastruktur yang signifikan, termasuk pembangunan tembok kota yang masih berdiri hingga saat ini. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Yerusalem berada di bawah kendali Inggris melalui mandat Palestina yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Periode ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di kota tersebut. Pada tahun 1948, setelah berdirinya negara Israel, terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Yerusalem dibagi menjadi dua bagian, Yerusalem Barat di bawah kontrol Israel dan Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, di bawah kendali Yordania. Pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania, dan kota ini secara de facto bersatu di bawah kendali Israel. Namun, status Yerusalem tetap menjadi isu kontroversial di mata internasional, dengan banyak negara yang tidak mengakui klaim Israel atas seluruh kota. Status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Pada tahun 1980, Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota, abadi dan tak terpisahkan, mereka, tetapi ini ditolak oleh banyak negara. Baru pada tahun 2017, Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memicu protes internasional dan regional. Saat ini, Yerusalem adalah kota yang beragam dengan populasi Yahudi, Muslim, dan Kristen yang hidup berdampingan meskipun ada ketegangan yang terus berlanjut. Kota ini menjadi pusat politik dan agama bagi Israel, tetapi statusnya tetap menjadi inti dari negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Bagi Yahudi, Yerusalem adalah tempat bait suci yang menjadi pusat ibadah mereka. Bagi Kristen, kota ini adalah tempat di mana Yesus disalibkan dan bangkit. Sementara bagi Muslim, Yerusalem adalah rumah bagi Masjid Al-Aqsa, situs ketiga tersuci dalam Islam. Yerusalem tetap menjadi simbol keagamaan yang sangat penting bagi miliaran orang di seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah membangun sejumlah pemukiman di sekitar Yerusalem, yang memicu kecaman dari komunitas internasional dan meningkatkan ketegangan dengan penduduk Palestina. Pemukiman ini dianggap ilegal oleh banyak negara dan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses perdamaian. Yerusalem sering menjadi pusat konflik antara warga Israel dan Palestina. Intifada, atau pemberontakan Palestina, seringkali berpusat di kota ini, terutama di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Bukit Bait Suci. Ketegangan agama dan politik di kota ini terus menjadi pemicu kekerasan hingga hari ini. Kota Tua Yerusalem adalah situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari 4 kuartal, Yahudi, Kristen, Muslim, dan Armenia. Masing-masing kuartal memiliki karakter dan sejarahnya sendiri, mencerminkan keragaman agama dan budaya di kota ini. Meskipun Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka, banyak negara mempertahankan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, karena status Yerusalem yang diperdebatkan di tingkat internasional. PBB dan berbagai badan internasional terus berusaha mencari solusi damai untuk status kota ini.